Iya guys, balik lagi bersama gue Bang. Nah, jadi di video kali ini super duper spesial banget nih cuy, karena dikit lagi si Patrick bakalan ada teman barunya nih cuy. Nah, jadi sebelum kita lanjut, by the way, ini kan motor gue itu atau kendaraan yang ada di rumah gue itu gak ada yang standar sama sekali cuy. Mulai dari pertama si Patrick ini udah spekan 63 free ya kan. Jadi mesinnya udah diotak-atik. Terus habis itu juga si Beat kabur ada di bengkel, dan itu juga gak standar. Yang pada awalnya kita bilang pengen motor operasional, cuma ujung-ujungnya tetap aja nggak standar. Dan yang ketiga adalah si Z900 cuy ya kan. Itu motor gede banget, speknya 900 cc ya kan. Terus juga moge. Dan habis itu si Brio, dia juga orang standar juga cuy ya kan. Udah dimodif-modif ya kan, udah diceperin, jadi kalau buat harian agak kurang nyaman. Oleh karena itu kita pengen sikat motor lagi buat nemenin si Patrick. Nah, buat motornya ke depannya ini gue juga janji ya cuy ya, tidak akan dimodif-modif, tidak akan diutak-atik, dan pengen bikin ini konsep yang super duper beda dari yang lain. Ini konsep itu bener-bener belum ada yang pernah make cuy ya kan. Kalau konsep proper, konsep Thailand atau konsep racing gitu mah udah sering ya, dan udah banyak. Nah, cuma konsep gue ini bener-bener kayaknya baru, gak bener-bener ya, ini bener-bener baru pertama kalinya ada di Indonesia, dan di negara lain pun juga belum ada deh cuy. Jadi makanya ini gue pengen terapin konsep ini yang bener-bener pertama kali jadi cuy. Nah, jadi kalau yang udah itu, gue setiap ngambil barang baru itu kan selalu bikin vlog ya cuy ya. Pokoknya dari mulai datangnya, terus habis itu deal-dealannya, terus habis itu ngeliat kondisinya, itu selalu gue bikin vlog. Nah, cuma di video kali ini beda karena kemarin itu gue sikatnya tuh malam-malam cuy. Terus juga itu udah bener-bener super duper buru-buru banget. Alhasil gue nggak bikin vlognya, jadi dan barang ini udah ada di garasi rumah gue, jadi gue nggak bikin vlognya, dan gue baru sempat bikin videonya sekarang. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja nih kita spill teman baru Patrick, teman baru Larry, dan teman baru Brio. Go, langsung aja, ini dia nih cuy. Dan ini dia nih teman barunya Patrick, yaitu adalah Honda Vario 150 tahun 2017. Ya cuy, jadi ini dia nih Honda Vario 150 tahun 2017. Jessica ini, si Patrick itu adalah 125 LED. Dan yang baru aja gue sikat ini adalah Vario 150 LED cuy. Tahunnya juga sama. Yang ini si Patrick juga waktu itu gue beli tahun 2017 awal. Sedangkan si 150 ini yang baru aja gue sikat itu juga sama, yaitu tahun 2017 juga cuy. Jadi ini bener-bener super duper samaan dan super duper kapelan. Nah, ini juga bodinya udah gue tempel ke body yang barunya si Patrick cuy, karena emang body sebelumnya dari di motor itu super duper buluk banget cuy, parah, super duper, aduh itu kondisinya udah minim kondisi banget. Makanya langsung aja gue buru-buru sikat, ganti ke body warna biru ini nih cuy. Nah, makanya kemarin di video gue yang sebelum ini itu kenapa si Patrick diganti ke konsep yang warna hitam lagi, dan kita pakein body warna hitam lagi ya, karena ini nih salah satunya, karena body yang warna biru bakalan kita tempelin di motor yang baru ini. Jadi ini sama-sama persis banget ya, kayak ini Patrick sebelumnya dan ini Patrick yang sekarang. Ya, ini bener-bener udah gue tempelin body yang baru juga nih cuy. Jadi ini motor itu kurang lebih di gua itu udah sekitar ya beberapa harian lah cuy ya. Ini luarannya itu bener-bener minim banget kondisinya cuy ya kan, bener-bener aduh udah banyak banget minusnya deh. Body udah ada yang patah, juga bentukan bodinya itu udah nggak kebentuk cuy ya kan. Jadi kayak warna sininya tuh apa, warna sininya tuh apa, udah pudar. Cuma nggak apa-apa, yang penting tuh di area mesinnya masih standar ting-ting dan masih super duper mulus banget. Nanti bakalan kita cek nih cuy. Dan bodi kasarnya sebagian ada beberapa part
yang waktu itu bekasan si Fetrik. Contohnya itu kayak gini nih, ini karbon udah gua pasangin, nih karbon gua pasangin, dan nih karbon juga udah gua pasangin. Jadi beberapa ada yang kita pakain bodi kasarnya dari Fetrik yang sebelumnya cuy. Jadi benar-benar sekarang kondisinya udah enak ya cuy dibandingkan sebelumnya pas gua. Ini motor udah ada di garasi gua sekitar beberapa hari yang lalu cuy, kayak udah 2 atau 3 harian. Cuma gua belum sempat bikin videonya karena dari kemarin itu hujan mulu, makanya nih apa cuy trik-trik gini ya kan. Masih siang-siang, cuma nggak apa-apa kita syuting biar patah kita bisa ngeprojekin si Vario ini deh cuy. Jadi kayak gini ya cuy ya. Si Fetrik udah ada kembarannya nih, super duper mirip banget ya. Vario 150 juga nih, pokok Vario LED old juga. Dan karena gue gatel sebelumnya, makanya bodi kasar dan bodi halusnya ini kita ganti. Dan ada beberapa part yang udah gue pasang ini, contohnya kayak gini nih, si kap radiator. Gue beli nih motor juga udah ada yang dimodif cuy. Jadi nanti kita bahas kondisinya dan alasan juga kenapa nih gue langsung sikat si Vario ini juga. Padahal kan opsi lain motor tuh banyak banget ya. Baik, nggak perlu lama-lama, langsung aja nih kita bahas nih kenapa gue ngambil Vario LED old ini. Dan kita lihat juga nih kondisinya ketika gue ngambil ini gimana. Let's go, langsung aja kita lihat nih cuy. Ya cuy, langsung aja kita bahas nih kan kenapa gue ngambil si Vario ini. Jadi ini bener-bener lucu banget ya cuy ya. Tuh kapelan gini nih kan, sama-sama bentukannya semuanya mirip-mirip bener-bener kan. Padahal kan opsi tuh banyak ya, bisa Aerox, bisa Nmax, bisa Vario yang terbaru, atau bisa Vario 160, atau bisa yang baru tuh Stylo ya kan. Tapi kenapa gue milih ini nih cuy. Jadi nanti di akhir video bakalan gue kasih tahu nih, gue spill ya kan konsep utama gue yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti yang tadi di awal video gue kasih tahu itu kan, konsep racing look, konsep Thailand atau konsep lain-lain tuh udah banyak. Nah nanti gue pengen bikin satu konsep yang bener-bener belum pernah ada di semua anak motor. Gokil lah. Jadi kayak gini nih, kayak kemarin tuh banyak yang bilang, bang kenapa diganti ke warna biru sih ya kan, random banget. Tiba-tiba gue bikin vlog sih ganti body tuh malam-malam lagi habis balik terawih ya, karena salah satunya ini cuy, body yang birunya itu pengen kita tempelin ke sini nih. Nah gue kemarin labil sih ya, antara pakein body yang biru ini atau dipakein body yang warna silver tuh cuy, yang Fetrik sebelumnya, yang waktu itu si Fetrik trondol ke velgnya RCB atau velgnya ungu itu kan bodinya silver gitu ya. Nah tadi gue bingung pengen pakein itu atau ini. Nah berhubung ini juga bodinya masih bagus dan masih baru nih, yang bagus banget, makanya kita pakein yang ini aja. Sedangkan kalau yang silver itu gue kan berapa body ada yang patah dan di area sini tuh nggak ada kelipannya, gara-gara emang waktu itu konsepnya trondol ya. Kita pakein si yang ini aja, dan ini juga bagus banget tuh ya kan, kena cahaya tuh warna metalik pinknya itu ketemu warna biru, mantep ya, bling-bling kacing-kacing kalau kita tempelin. Dan terus juga buat bodi kasarnya nih, kayak di area sini kita pakein Fetrik yang waktu itu, walaupun depannya udah begini nih ya kan, gak apa-apa kita pakein. Terus habis itu ini juga nih batoknya kita pakein pakai si Fetrik yang waktu itu. Ini juga pakai karbon, dan ini juga karbon. Langsung aja nih kita lihat kelilingnya nih, kurang lebih kayak gini nih Varionya ya cuy. Tuh gue jadi ingat si Fetrik awal-awal ya cuy, pas masih bener-bener full standar ting-ting ya kan, belum dimodif apa-apa nih kayak gini nih. Waktu itu gue pakai buat ke sekolah doang ya kan, body masih original, cuma modal ganti knalpot pakai Proliner dulu. Apakah sekarang bakalan robek seperti ini? Motor bener-bener full standar ting-ting ya cuy ya. Ketika gue ambil itu belum ada yang dimodif sama sekali di area mesinnya, makanya langsung aja gue sikat nih motor, karena emang gue butuh di area mesin yang benar-benar super duper standar. Ini bakalan seru banget sih cuy ya, kedepannya bakalan banyak banget. Nah mungkinan kalau kalian yang pada ngikutin Fetrik dari awal, nonton Fetrik atau nonton gue tuh gara-gara budget belajarnya ya kan, habis itu tiba-tiba gue beli velg King Speed, gue full karbon gitu, kemungkinan dari kalian tuh banyak terlalu over budget lah gitu ya. Makanya kayak buat velg King Speed gini ya terlalu mahal lah buat budget-budget pelajar. Nah tenang aja cuy, ada opsinya sih, ide dia deh, Fetrik V2 ya kita nyebutnya. V2 ini bakalan lebih budget pelajar lagi nih. Ini motor mau gua bangun, mau gua restorasin, pokoknya banyak banget. Pokoknya nanti di akhir video kita bakalan spill mau dibikin konsep apa yang belum pernah ada. Kalian stay tune terus di video gua ke depannya, karena bakalan banyak banget nih project dari sini. Project ini belum kelar ya kan, nih sebenarnya masih banyak juga cuy. Tiba-tiba nambah lagi ya kan baru. Wah pokoknya makin seru lagi dah. Dari atas nih, ketika gue udah beli nih motor ini, udah dapet si spion ini ya. Ini spion yang baru. Terus habis itu batoknya gue pakai Fetrik yang waktu itu kan, Fetrik batoknya udah gue ganti ke si karbon. Terus habis itu yang ini dilepas kepake. Nah makanya ya punya nibalan ya guys. Apa sih ya, iya bener kan nibalan kan ya. Pokoknya daripada kakak pakai, kita beli di sini. Oleh karena itu salah satu faktor utamanya gue ngebeli ini motor ya gitu, banyak part-part Fetrik yang udah nggak kepake jadi tempel di sini. Salah satunya body jadi tempel di sini. Terus habis itu tuh batok bisa ditempel di sini lagi. Terus habis itu di area
area speedometer. Nah ini nih, ini adalah Vario 150 ya cuy ya. Speedometernya tuh warna biru, kan harusnya sini biru nih. Cuma sama orang sebelumnya itu pas gue datang itu speedometernya udah pecah dan udah mati. Gue kan risih ya cuy, ngeliat kayak aduh di area cockpitnya tuh kurang banget gitu. Makanya langsung aja kita ganti ke ini nih, Speedo Vario 125 gua ya kan. Jadi berhubung si Patrick udah ganti koso, jadinya Speedo yang lamanya nggak kepake. Alhasil kita tempelin aja di sini. Nah ya kan, jadi fungsi juga nih cuy ya kan, kita tempelin. Ini aslinya 150 cuma pakaiin Speedo 125, jadinya udah nyala nih. Set, beda tuh dia tuh. Waduh, fungsi semua ya cuy ya. Tuh, ini kan aman, pokoknya aman jaya. Buat di area saklaran juga, nah kayak gini nih, saklar pas beam pakai punya siapa? Punya Patrick yang waktu itu, ya kan, nggak kepake ditempeli juga. Ini juga, cuma ini nih, gue belum ketemu buat saklar lampunya, nanti kita cari, makanya di sini masih bolong. Hazard juga. Nah, salah satunya itu tuh banyak part-part Patrick, jadi bisa ditempelin di sini juga. Terus turun ke bawah lagi nih cuy, masternya masih standar, hand grip masih bawaan cuma daya beginilah, namanya beli motor second ya cuy ya. Cuma ini belum bengkok, aman, belum bekas jatuh. Terus ini ada jalurnya sebelah doang. Nah turun lagi nih, buat di area headlampnya masih full standar, cuma dia ganti lampu sen doang yang warna biru. Tapi kita nggak tahu ini bakalan proji apa enggak nih, bakalan bilet apa enggak. Spakbor masih standar, dan nih kayaknya shocknya udah bocor ya cuy ya. Juga unik banget nih, dipakein stiker gini Honda. Velg, tenang aja cuy. Jadi velg gue masih ada velg yang warna ungu, velg X1R yang kepasang di bawah, habis itu velg RCB. Nah untung banget nih gue beli motor ini, jadi bisa dipenpiin dan gue masih punya 3 velg cadangan. Beda. Kalau misalnya gue beli brand lain kayak Aerox gitu-gitu kan kagak bisa kepasang. Kalau ini mau bisa kepasang cuy, tenang ya. Dan nih kondisi bannya juga udah super duper botak loh, jahitannya udah kelihatan. Ini mah tinggal nunggu meletus aja ya guys ya. Tinggal nunggu meletus sih di jalan doh, udah parah banget, benangnya udah kelihatan super duper botak. Gue jalan pakai nih motor juga ada apa ya, dilepas tang tuh ke kanan ke kiri ke kanan, udah kagak jelas dah. Terus habis itu nih buat body udah kita ganti ke yang baru, bukan yang baru, ini pakai punya Patrick yang kemarin. Nah yang di situ kan dari karbonin, jadi kita tempelin di sini juga nih. Agak sedikit nganga sih ya, cuma nggak apa-apa, kita pasangin. Ini pakai punyanya Patrick juga, kita pakai punya Patrick nih. Deck ini juga ke punya Patrick juga cuy. Pokoknya semua kita pakein punyanya si Patrick. Ini juga nih, set bodi kasar yang karbon juga kita pakein, dan ini juga nih bodi halusnya kita pasangin. Dan ini joknya juga masih pakai owner sebelumnya, jadinya masih kurang banget cuy. Nih kita lihat dalamnya. Wis, gue sempet apa ya, sempet kaget ya kalau punya di motor lagi cuy, gara-gara ini di area joknya itu kan udah bisa naruh barang. Wujuk, kata gue seneng banget nih, gue kalau beli jajanan, beli apaan bisa ngegantungin, bisa di sini. Soalnya apa? Gue inget si Patrick ketika gue keluar naik motor Matic, wuset dah, bawahnya udah TB donrap, udah gak bisa nyimpen barang ya kan. Helm aja masih masuk nih ya. Iya, helm masih masuk, helm half face gue masih masuk. Udah kita pakein punya Patrick, gara-gara yang ini udah dipakein karbon throw, jadinya yang lama kita lepas dan kita pasangin ke sini itu ya kan, terbaguna dan multifungsi. Area sini tuh kaliper semua masih standar, cuma shocknya doang di repaint. Body kasarnya pakai punya Patrick yang lama, dan nih kayak gini nih kondisi filter. Terus CVT kayaknya udah di repainan nih sama orang sebelumnya. Nih karbon udah gua pasang, ada cover shock juga. Terus habis itu ban belakangnya gokil, super duper botak lagi sama kayak ban depan, tinggal nunggu meletusnya aja ya guys. Rem mesinnya TPS-nya kemarin baru aja gue ganti, pakai punyanya Forsim, bekas siapa? Bekas Patrick lagi coy. Jadi bener-bener bisa, karena cocok banget ya. Patrick itu udah bore upan, otomatis bolak-balik ganti ini, ganti itu, ganti itu, ganti ini. Nah banyak part yang pada nggak kepakainya, daripada nggak kepake tempel di sini nih di motor yang standarnya ya guys ya. Udah, ini stop lamp belakang juga standnya udah diganti. Kita geser ke sini, ini dia nih yang lumayan gokil. Waduh, wujud gini motor-motor standar tiba-tiba kap radiatornya titanium ya bener. Ini punya gua, waktu itu gua beli cuy di Tong Speed. Ya alhasil nggak kepake gara-gara emang gua kan di Patrick pakai extra fan, jadinya nggak kepake. Dan gue baru inget nih, oh iya punya juga ya, jadi kita pasang di sini aja cuy, lebih cakep juga tuh badan. Yang gokil lagi, ini knalpotnya dia udah menggunakan knalpot Vario 150 atau 125 yang LED new, dan udah dipakein arm LED new juga cuy. Armnya ini udah pakai arm yang new. Nah tuh ya kan, kill. Jadi ini sama persis kayak Patrick ya, cuma Patrick belum dipasang gara-gara deket knalpotnya tuh nggak ada new. Jadi ntar kita ke tempat knalpot aja. Ini gokil ya, knalpot udah diganti tuh sama satu, pokoknya pakai Vario yang new. Terus habis itu si armnya juga udah pakai yang new. Belakang udah botak, udah pakai Corsa sih sebenarnya, cuma udah botak parah nih, tinggal nunggu meletus. Dan gokilnya udah diganti kayak Hager.
Gue udah pakai Hager air blade ya cuy ya. Tuh, ini paten udah keras badah. Jadi ini super duper original dan ini ya gokil udah dimodif. Terus ini juga arm udah dimodif. Air blade juga udah dapet. Nah, sisanya gini ya, layak ke motor second tuh. Udah banyak yang ngarat, ini juga kudu harus di repaint atau diganti. Ya bagian depan kayak komstir, shock gitu kayaknya udah ada yang kena. Ini juga nih udah pada ngarat di master remnya. Ya banyak lah harus diperbaiki. Cuma ya kudu sabar ya cuy ya. Jadi pokoknya nanti kalian banyak banget nih video restorasi dari ini motor. Dan kalian bisa ngikutin juga. Buat kalian yang punya motor Vario juga masih full standar, bisa nonton di video gue. Oh iya, ini standar ininya juga nih. Standar 1 dia udah miring banget cuy, ya kan? Standar 1 miring, terus habis itu standar 2-nya nggak ada, udah patah. Sebenarnya ada tuh di kolong, cuma yang buat kesininya nih dia itu udah patah cuy. Bisa difungsikan lah, pokoknya harus ngeganti inian, ganti standar 2-nya. Dan langsung aja nih kita nyalain motornya cuy, ya kan? Motor standar ting-ting nih. Set, nih standar, gue standarin 1 nyala, gara-gara kemarin udah gue matiin buat sensornya. Nih kalian bisa dengerin sendiri suara mesinnya ya guys ya. Bener-bener super duper mulus banget. Nggak ada suara ngelitik, nggak ada suara dari tensioner, nggak ada suara dari klep. Nih aman, bener-bener aman, mulus banget. Dan kemarin baru aja gue ganti oli. Set, spekan standar ngap ini mah nih. Waduh, gue kangen banget ya sama Vario yang standar, yang ketika dinyalain dia tuh ada langsaman naik dulu baru turun nih kayak gini deh. Oh ini kan udah dinyalain. Tadi dia naik dulu langsamnya baru turun. Itu standar dar ya kan. Wes kenceng ini. Jadi ini belum gua rubah sama sekali ya di area mesin, cuma ganti oli sama TPS. Hanya udah CVT gue nggak tahu udah dimodif apa belum. Pokoknya bener-bener semuanya full super duper standar. Lampu depan nyala ya guys ya. Aman, normal, bisa piu-piu juga udah nih. Piu. Kita hazard juga. Warna biru cok, ya kan? Lucu banget. Duper standar dong, motor standar dar. Wadah. Wet. Lihat guys, jadi kurang lebih kayak gini ya kan, Vario 150 LED yang terbaru gue deh cuy, yang nantinya pokoknya bakalan seru banget cuy, bakalan banyak project menarik lainnya. Karena si Vetric V1 aja sebenarnya ini belum kelar cuy, kelar itu udah mau dilanjut sama si Vetric V2, cuma beda ya, kalau ini buat khusus spekan, tapi kalau ini buat spek standar. Jadi buat kalian yang punya juga motor Vario 150 yang masih standar, yang mau low budget buat harian aja, bisa diikutin konsep gue buat nanti ke depannya. Dan juga berhubung motor second, kita bakalan banyak restorasiin, mulai dari ya semuanya mau kita restorasiin, bukan hanya di bagian luar tapi di bagian dalamnya. Konsep yang gua pengen, kenapa gua ambil sama-sama Vario LED Old itu adalah, jadi gini cuy, gua bakalan ngesamain bener-bener seluruh, nanti kita samain, entah itu ini kita warnain hitam juga atau nanti kita repaint juga, ya pokoknya kita lihat nanti aja cuy. Yang penting ini bener-bener super duper sama, nanti mau gue bikin sama, cuma yang beda itu adalah di bagian mesinnya cuy. Jadi ini nanti mau kita biarin aja, atau mungkin mau kita naikin lagi nih cuy ke spek ekstrim, berhubung kita udah punya motor backupan dan cuma 63 free, mau kita naikin lagi terus, atau tetap di 63 free tapi dimaksimalin itu, tapi ini tetap standar. Dan warnanya itu nanti mau kita samain persis cuy, kayak gitu. Ketika nanti ini motor salah satunya ada yang keluar gua bawa, orang yang lihat nggak bakal tahu kalau ini gue itu lagi bawa spek yang gahar atau spek yang standar, karena emang bener-bener dari luarannya mau kita samain persis. Itu dia tuh konsep yang nantinya bakalan ada pakein di Vetric ini. Kenapa alasannya gue beli Vario ini cuy, dan itu konsep belum pernah gue temuin sama sekali, makanya nanti mau kita gaskan aja di motor ini cuy. Udah, thank you banget buat kalian semua yang udah enjoy nonton video gue kali ini. Semoga kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys, dadah.